Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan kabar penting yang datang dari Menpan RB untuk para tenaga honorer, khususnya bagi para tenaga honorer yang mendaftar atau mengikuti seleksi P3K tahun anggaran 2024 tahap 2, yaitu formasi seleksi P3K terbatas. Menpan RB sepakat kebutuhan jabatan akan ditentukan berdasarkan urutan kategori tenaga honorer berikut ini. Untuk mengetahui secara detail, silahkan simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan seleksi P3K dan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K tahun anggaran 2024. Sekarang mari kita simak dan cermati penjelasan dari Menpan RB berikut ini supaya nanti tidak gagal paham. Formasi seleksi P3K terbatas. Menpan RB sepakat kebutuhan jabatan akan ditentukan berdasarkan urutan kategori tenaga honorer ini. Saat ini, tenaga honorer sedang menunggu waktu untuk mendapatkan pengumuman hasil kelulusan seleksi administrasi P3K tahap 2. Seleksi administrasi P3K tahap 2 untuk tenaga honorer berlangsung pada tanggal 16 Desember 2024 hingga 3 Februari 2025. Sedangkan hasil kelulusan tenaga honorer pada seleksi administrasi P3K tahap 2 akan diumumkan pada tanggal 4 hingga 18 Februari 2025 mendatang. Tenaga honorer yang dinyatakan lulus seleksi administrasi P3K tahap 2 nanti akan lanjut ke tahap seleksi kompetensi. Rini Widiantini selaku Menpan RB mengumumkan bahwa tenaga honorer akan diangkat menjadi P3K apabila memperoleh alokasi kebutuhan formasi. Berdasarkan kebutuhan Menpan RB nomor 15 tahun 2025, alokasi kebutuhan formasi P3K akan diprioritaskan untuk tenaga honorer yang ada di dalam database BKN dan aktif bekerja pada instansi pemerintah. Sementara itu, Menpan RB menetapkan aturan apabila masih terdapat kebutuhan yang belum terpenuhi seleksi atau setelah seleksi P3K tahap 2 dilaksanakan. Kebutuhan formasi dapat diisi dari tenaga honorer pada jabatan dan kualifikasi pendidikan yang sama dari unit alokasi lokasi berbeda yang kelulusannya ditentukan berdasarkan urutan kategori berikut ini. Urutan pertama yaitu tenaga honorer yang menjadi pelamar prioritas. Pelamar prioritas merupakan honorer yang telah mengikuti seleksi P3K pada tahun 2023 atau 2021 tapi belum mendapatkan formasi atau penempatan.
Kemudian urutan yang kedua yaitu XTHK2 atau honorer K2. Kemudian urutan yang ketiga yaitu tenaga honorer yang terdaftar dalam pangkalan database BKN dan aktif bekerja pada instansi pemerintah. Pada urutan keempat yaitu tenaga honorer yang aktif bekerja pada instansi pemerintah paling sedikit 2 tahun terakhir secara terus-menerus. Akan tetapi tenaga honorer kategori ini yang tidak terdaftar di database BKN tetapi aktif bekerja minimal 2 tahun tanpa putus atau secara terus-menerus. Kemudian yang kelima yaitu lulusan pendidikan profesi guru atau PPG yang terdaftar pada pangkalan data kelulusan PPG di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen. Sebagai tambahan informasi bahwa menurut kabar yang kami terima, di setiap atau beberapa daerah telah mengusulkan formasi tambahan bagi para tenaga honorer untuk bisa menjadi P3K penuh waktu. Semoga saja kabar tersebut terbukti dan formasi P3K penuh waktu ditambah pada seleksi P3K tahap 2 ini, dan peserta tahap 2 ini sangat berpeluang besar atau berkesempatan yang sangat luas untuk bisa menjadi P3K penuh waktu di tahun 2025 ini. Nah, demikian tadi informasi yang dapat kami sampaikan, informasi terbaru atau informasi penting yang datang dari Menpan RB untuk para tenaga honorer, khususnya bagi para tenaga honorer yang telah mendaftar atau mengikuti seleksi P3K tahun anggaran 2024 tahap 2 ini. Informasi mengenai seleksi P3K atau formasi seleksi P3K terbatas Menpan RB sepakat kebutuhan jabatan akan ditentukan berdasarkan urutan kategori tenaga honorer tersebut. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.